Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proposal studi kelayakan bisnis mengenai usaha waralaba kopi Janji Jiwa. Kami dari kelompok 25 dan beranggotakan 2 orang. Anggota yang pertama yaitu Dias Amalia Dwi Rahayu NIM 092 dan anggota yang kedua saya sendiri Nabila Ivanda NIM 093. Outlet kopi Janji Jiwa. Tingkat stres yang semakin tinggi membuat masyarakat membutuhkan tempat untuk sekedar melepas lelah atau mencari tempat refreshing yang bisa menyegarkan suasana kembali. Outlet kopi menjadi salah satu pilihan yang favorit di kalangan masyarakat. Masyarakat terbukti mempunyai minat yang amat besar untuk mengunjungi tempat yang digemari semua usia ini. Peran media-media yang sering mensosialisasikan outlet kopi mendukung perkembangan warung khusus kopi ini. Kebanyakan outlet saat ini yang sudah ada di Purwokerto hanya menyediakan makanan dan minuman yang standar, yang hampir sama di setiap outlet. Konsep usaha kami yaitu outlet kopi Janji Jiwa untuk merangkul semua kalangan mulai dari orang tua, pekerja, mahasiswa, dan yang lainnya supaya bisa berkumpul mengobrol-ngobrol. Kita mulai pada bab 1 yaitu ringkasan bisnis. Yang pertama, nama perusahaan. Unit usaha ini diberi nama Outlet Kopi Janji Jiwa. Penjualan minuman kopi dengan menghasilkan minuman kopi yang nikmat. Yang kedua, alamat perusahaan. Terletak di Jalan Kampus Perubahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Outlet ini terletak di depan Najwa Hijab. Yang ketiga, ada ringkasan bisnis. Kegiatan utama dari perusahaan ini yaitu mengolah kopi menjadi minuman masa kini yang digemari bagi sebagian masyarakat di seluruh dunia. Bukan hanya karena kenikmatan konsumen peminum kopi, namun juga karena nilai ekonomis bagi negara-negara yang memproduksi dan mengekspor biji kopi, seperti Indonesia. Bab 2. Aspek organisasi dan manajemen. Di dalam aspek organisasi, yaitu terdapat identitas perusahaan. Nama perusahaannya yaitu Kopi Janji Jiwa. Jenis perusahaannya yaitu waralaba. Pemiliknya, yang pertama Dias Amalia Dwi Rahayu, yang kedua Nabila Ivanda. Alamatnya di Jalan Kampus Perubahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di depan Najwa Hijab Fashion. Nomor HP 089563468541. Yang kedua ada legalitas perusahaan. A. Badan hukum. Bentuk usaha yang perusahaan gunakan adalah waralaba. Karena perusahaan terdiri dari 6 orang anggota, sehingga perusahaan memilih bentuk usaha waralaba. Waralaba sendiri merupakan badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modalnya berasal dari anggota pendiri. Untuk laba atau keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai akta waktu pendiriannya. B. Perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian yang dilakukan oleh pemilik tanah dan pemilik usaha outlet kopi Janji Jiwa, baik berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan, sudah diperhatikan bahwa objek dari perjanjian tersebut digunakan sebagai kegiatan usaha. C. Tanda daftar perusahaan atau surat izin usaha. Usaha outlet kopi Janji Jiwa akan mempersiapkan izin usaha dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selanjutnya ada NPWP sebagai unit bisnis. Usaha outlet kopi Janji Jiwa juga mendaftarkan 7 NPWP atas aktiva usaha ke Departemen Perpajakan setempat. NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administratif perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya. Lalu ada situ, merupakan surat izin pendirian usaha yang didapatkan dengan mengajukan ke dinas daerah setempat. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan juga akan mempersiapkan surat izin mengenai tempat usaha. Yang terakhir ada izin domisili, merupakan izin pendirian usaha yang didapatkan dengan mengajukan ke dinas daerah setempat. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan juga akan mempersiapkan surat izin mengenai tempat usaha. Yang ketiga ada struktur organisasi. Di sini sebagai pimpinan yaitu Nabila Ivanda, manajer utama Dias Amalia Dwi Rahayu, dan di sini kita membutuhkan 3 karyawan sebagai barista, pelayan, dan kasir. Deskripsi jabatan. Yang pertama, pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab dalam memimpin outlet kopi Janji Jiwa dan merancang kebutuhan outlet yang diperlukan. Yang kedua, merencanakan dan mengembangkan inovasi kopi Janji Jiwa. Yang ketiga, bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi outlet kopi Janji Jiwa. Yang ketiga, mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan yang ada di outlet kopi Janji Jiwa. Yang terakhir, mengangkat dan memberhentikan karyawan di outlet kopi Janji Jiwa. Manajer di sini memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, mengendalikan dan mengatur organisasi di outlet kopi Janji Jiwa. Lalu membangun kepercayaan antar karyawan, mengembangkan kualitas organisasi, dan mengevaluasi aktivitas di outlet kopi Janji Jiwa. Lalu ada pelayan. Pelayan di sini memiliki tugas sebagai berikut: membentuk kepercayaan pelanggan terhadap performance outlet, menjawab pertanyaan pelanggan dan melayani komplain dari pelanggan, lalu melaksanakan standar pramuniaga yang baik. Lalu ada barista. Barista di sini memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, melayani pelanggan dan menerima pesanan, menyeduh dan menuangkan kopi untuk pelanggan, menggiling biji kopi segar untuk diseduh menjadi secangkir kopi. Lalu ada kasir. Kasir di sini memiliki tugas sebagai berikut: menjalankan proses pembayaran, melakukan pencatatan atas semua transaksi yang ada di outlet kopi Janji Jiwa, membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai suatu produk, melakukan pengecekan atas jumlah barang pada saat penerimaan barang. Bab 3. Aspek pemasaran dan pasar. A. Nama produk yang dipasarkan dan kegunaannya. Nama produk kami yaitu kopi Janji Jiwa. Kegunaan atau manfaatnya yaitu menyediakan banyak varian rasa dan jenis kopi dengan suguhan makanan ringan dengan tempat yang nyaman untuk para pencinta kopi. B. Wilayah daerah pemasaran. Wilayah yang kami gunakan adalah wilayah yang terjangkau dekat dari kampus. Karena banyak sekali anak muda pencinta kopi yang membutuhkan outlet untuk mengerjakan tugas, kumpul, rapat dengan suguhan kopi dan makanan ringan. C. Segmen pasar. Untuk produk kopi ini, perusahaan mensegmen konsumen khususnya remaja atau anak-anak muda dan orang dewasa pada umumnya. Rentang usia yang perusahaan segmen yaitu antara 15 sampai dengan 40 tahun. Alasan perusahaan mensegmen konsumen usia remaja pada khususnya karena para remaja menyukai hal baru dan berbeda, serta remaja ingin meminum kopi yang berbeda dari buatan sendiri. D. Kebijakan harga. Kopi Janji Jiwa tidak memakai biji kopi Arabica, melainkan menggunakan biji kopi Robusta yang berasal dari Sumatera. Hal ini disebabkan kopi Arabica akan membuat rasanya lebih asam. Selain itu, kopi Robusta dipilih karena memiliki cita rasa yang kuat dan tidak terlalu pahit jika ditambahkan dengan campuran yang lain. Kopi ini dijual berkisar antara Rp15.000 sampai dengan Rp30.000 per cup atau per cangkirnya. E. Sistem distribusi.
Sistem distribusi adalah cara yang dilakukan oleh produsen dalam menyalurkan barang dan jasa, sehingga sampai ke tangan yang memerlukannya dengan keadaan yang masih baik, berkualitas, dan aman. Sistem distribusi yang dipakai yaitu secara langsung dan tidak langsung. Distribusi langsung yaitu dengan menjual kopi secara langsung ke konsumen yang datang ke outlet kopi Janji Jiwa. Distribusi tidak langsung yaitu dengan menyalurkan produk melalui badan-badan tertentu atau melalui perantara seperti bekerja sama dengan Grab atau Gojek. Lalu ada sistem promosi. Sistem promosi yang kami lakukan yang pertama adalah menetapkan harga promo pada awal pembukaan outlet. Yang kedua, kami mempromosikannya melalui media sosial, di antaranya Instagram, WhatsApp, Facebook. Karena kami percaya segala sumber informasi mengenai hal berbau masa kini, anak-anak muda dengan cepat menanggapinya, apalagi perihal berbau kopi. Perusahaan akan menyebarkan informasi mengenai di mana perusahaan akan berjualan. Informasi mengenai diskon jika memfollow Twitter perusahaan dan men-tweet mention terunik mengenai produk perusahaan, maka akan mendapatkan diskon. Perusahaan juga akan menyebarkan foto varian-varian baru dari produk perusahaan serta foto-foto di mana perusahaan akan berjualan. Yang selanjutnya, poin G, permintaan produk. Yang pertama, perkembangan permintaan saat ini. Dewasa ini kalau kita cermati, permintaan akan minuman kopi semakin meningkat seiring dengan berkembangnya gaya hidup masyarakat yang cenderung mencontoh gaya hidup orang barat dan juga kebiasaan masyarakat yang senang berkumpul dan ngobrol-ngobrol sambil minum kopi. Yang kedua ada prospek permintaan di masa yang akan datang. Dengan meningkatnya pendapatan, aktivitas masyarakat dan gaya hidup membuat minum kopi akan menjadi kebiasaan dari masyarakat. Selain itu, kedepannya minum kopi akan menjadi tren seiring dengan semakin banyaknya aktivitas seorang yang biasanya membutuhkan minuman yang mampu membuatnya kembali segar dalam beraktivitas. Yang menjadi salah satu pilihannya adalah kopi. Banyaknya varian menu kopi membuat orang-orang tertarik untuk terus mencoba semua rasa kopi yang ada. Kesimpulan yang dapat diambil dari aspek pemasaran ini adalah tingkat stres yang semakin tinggi membuat masyarakat membutuhkan tempat untuk sekedar melepas lelah atau mencari tempat refreshing yang bisa menyegarkan suasana kembali. Outlet kopi menjadi salah satu pilihan yang favorit di masyarakat. Masyarakat terbukti mempunyai minat yang amat besar untuk mengunjungi tempat yang digemari semua usia ini. Peran media-media yang sering mensosialisasikan outlet kopi mendukung perkembangan warung khusus kopi ini. Kebanyakan outlet saat ini sudah ada di Purwokerto hanya menyediakan makanan dan minuman yang standar yang hampir sama di setiap outlet. Konsep usaha kami yaitu outlet kopi Janji Jiwa untuk merangkul semua kalangan mulai dari orang tua, pekerja, mahasiswa, dan yang lainnya bisa berkumpul-kumpul untuk mengobrol. Bab 4, manajemen operasi. A. Deskripsi teknis produksi. Di antaranya, yang pertama adalah pemilihan lokasi. Lokasi juga menjadi aspek penting dalam studi ini, karena kita dapat melihat apakah usaha atau bisnis tersebut layak atau tidak untuk jangka panjang. Seperti halnya Kopi Janji Jiwa. Lokasi yang kami pilih untuk pendirian usaha ini adalah di dekat kampus Pusat Universitas Jenderal Sudirman, Kota Purwokerto. Tepatnya di Jalan Kampus Perubahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Mengingat perkembangan kampus yang semakin pesat, maka mahasiswa atau mahasiswi akan bertambah banyak setiap tahunnya. Selain itu, alasan kami memilih lokasi di dekat kampus Unsud adalah karena letaknya yang dekat dengan kampus Universitas Terbuka, kantor sekretariat Jagraweja FEB Unsud, serta permukiman atau perumahan mahasiswa atau mahasiswi di mana memiliki peluang besar bagi kami. Yang kedua, pemilihan layout. Usaha ini terdiri dari satu bangunan, yaitu outlet dan bangunan lokasi produksi kami jadikan satu.
Lokasi kami berada di tepi jalan raya dan dekat dengan perkampungan warga dan mudah pula untuk dijangkau oleh berbagai kalangan. Luas kios ini adalah 10 kali 7,5 meter persegi. Tata letak bangunan ini terdiri dari tempat kasir dan sebelah tempat kasir berjarak 1 meter adalah tempat pembuatan atau produksi kopi serta makanan. Kedua tempat tersebut ada di depan. Yang kedua di bagian tengah sebagai tempat kursi dan meja untuk pelanggan. 3. Teknis produksi. Proses pembuatan makanan dan minuman ini dibuat sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh Kopi Janji Jiwa. Untuk proses pembuatan kopi dibuat sesuai dengan takaran yang pas dan sudah ditentukan setiap pembuatannya per 1 gelas kopi. Sehingga cita rasa kopi robusta dalam Kopi Janji Jiwa ini terjaga. Begitu juga dalam penyajian makanannya, kami juga menekankan cita rasa yang khas seperti menu tuna kari, perpaduan antara irisan tuna, coleslaw, omelet, keju, dan saus kari. B. Teknologi produksi. Dalam pembuatan produk kami pada menu minuman kopi, pembuatannya bermacam-macam. Ada yang menggunakan coffee machine atau mesin press, ada juga dengan menggunakan alat manual atau coffee maker. Alat manual sendiri akan digunakan jika mesin kopi tidak bisa digunakan atau sedang mati listrik. Tinggal sesuai dengan permintaan dari konsumen. Sedangkan untuk pembuatan makanan ringan, kami menggunakan penggorengan dan alat penggorengan untuk memasak produk yang dipesan pengunjung. Serta teknologi lain yang kami gunakan adalah kulkas, dispenser, mesin es, microwave, teflon, alat pemanggang, kompor gas, blender, komputer, dan mesin kasir. C. Kapasitas produksi dan rencana produksi. Kapasitas produksi merupakan jumlah satuan produksi yang dihasilkan selama satuan waktu tertentu. Misalnya dalam sehari, bulan, tahun, di mana dalam kurun waktu tersebut, produk mendapatkan profit yang menguntungkan. Jadi, kapasitas produksi yang dapat kami hasilkan selama 14 jam, yaitu pukul 11 siang sampai dengan pukul 23.59, mampu memproduksi sekitar 100 PCS minuman dan makanan yang dapat kami sajikan dalam sehari. Rencana produksi dari Kopi Janji Jiwa ini sendiri akan didirikan sebuah outlet yang bertema hitam putih dan kami memilih konsep yang minimalis. Sehingga suasana di outlet kami cocok untuk tempat minum kopi, nongkrong, serta mengerjakan tugas. Konsepnya yang sederhana namun merasuk ke jiwa sesuai dengan tagline kami yang puitis dan filosofis. Kopi Janji Jiwa juga mempunyai banyak varian rasa. Salah satu menu favorit di sini adalah es kopi susu atau espresso susu gula aren. Lalu ada bahan baku dan bahan penolong yang kami butuhkan, yaitu bahan baku untuk minuman seperti aneka kopi, es kristal, air mineral, gula, susu murni, coklat, dan kedelai. Lalu ada bahan penolong. Bahan penolong di sini kami membutuhkan gula aren, biskuit regal, alpukat, bubuk matcha, cincau, kopi jelly, madu, dan yuzu atau sari jeruk. Bahan baku untuk makanan kami membutuhkan telur, ayam, ikan tuna, keju, dan daging. Kebutuhan biaya aspek teknis produksi. Di aspek teknis produksi ini kami membutuhkan coffee mesin sebanyak 3, coffee maker sebanyak 3 unit, kulkas 1 unit, dispenser 1 unit, mesin ice kabar 1 unit, microwave 1 unit, teflon 2 unit, alat pemanggang 1 unit, blender 2 unit, kitchen set atau kompor 1 unit, 1 set komputer dan mesin kasir sebanyak 1 unit. Jadi total biaya aspek teknis produksi sebesar Rp48.173.000. Selanjutnya, kesimpulan analisis aspek teknis produksi dan operasi.
Lokasi kami berada di dekat kampus Unsud dan Universitas Terbuka, berada di tepi Jalan Raya Kampus Grendeng, Purwokerto Utara, dengan luas bangunan adalah 10 kali 7,5 meter persegi. Kami menerapkan beberapa teknis produksi di dalam bisnis ini. Di dalam proses dalam penyampaian produk, terlebih dahulu kami berikan menu pada pengunjung yang datang ke outlet kami. Setelah itu, kami memberikan pelayanan terhadap pengunjung atas paket atau menu yang dipilih. Selanjutnya, pengunjung membayar paket atau menu tadi kepada kasir dan kami menyediakan pilihan untuk pengunjung atas pembayarannya. Bisa menggunakan uang tunai maupun non-tunai seperti card kredit, OVO, dan produk non-tunai lainnya. Kami menggunakan berbagai macam teknologi di dalam proses pembuatan produk ini. Selain itu, kami juga mampu menghasilkan sekitar 100 pieces minuman dan makanan dalam sehari, sedangkan rencana produksinya akan didirikan di sebuah outlet yang bertema hitam putih dan minimalis. Total kebutuhan biaya yang kami butuhkan untuk keperluan outlet Kopi Janji Jiwa adalah Rp48.173.000. Bab 5. Aspek keuangan. A. Struktur pembiayaan perusahaan. Modal perusahaan didapat dari modal sendiri, yaitu gabungan dari para pemilik, 50% modal dari Nabila Ivanda, dan 50% modal dari Dias Amalia. Modal yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp160 juta. Dan kami rinci dalam bentuk tabel, supaya teman-teman semua dapat membaca dengan gampang. B. Proyeksi keuangan perusahaan biaya investasi. Yang pertama ada biaya investasi. Jadi di sini kami membeli paket franchise kedai kopi Janji Jiwa sebesar 85 juta yang sudah lengkap atau terdiri dari lisensi Janji Jiwa, perlengkapan pembuatan produk, seragam Janji Jiwa, media promosi, menu, desain banner, flyer, pelatihan dan SOP book, standar booth desain oleh Kopi Janji Jiwa, kulkas, freezer, HP Android kasir, alat kebersihan, peralatan hot menu. Di mana semuanya itu sudah termasuk paket yang totalnya 85 juta. Lalu terdapat konstruksi bot, yaitu sebesar 30 juta, sewa tempat untuk 3 tahun, yaitu sebesar 15 juta, yang terakhir terdapat cadangan modal kerja yaitu sebesar 30 juta rupiah. Sehingga total biaya investasi yaitu sebesar 160 juta rupiah. Yang kedua ada biaya operasional. Kami menggunakan tabel untuk merinci biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Tabel yang kami buat itu memuat keterangan dan harga per bulan. Mulai dari yang pertama, di situ tertulis gaji karyawan. Outlet kami memiliki 3 orang karyawan, di mana masing-masing orang mendapatkan jatah sebesar 2.500.000 sebagai gaji. Jadi kalau dihitung per bulannya, 3 orang dikalikan 2.500.000 maka hasilnya yaitu 7.500.000 untuk harga per bulan. Yang kedua, listrik sebesar 1 juta per bulan. Yang ketiga ada internet sebesar 150.000. Yang keempat ada lain-lain yaitu sebesar 1 juta rupiah. Lalu yang kelima terdapat jasa perawatan merek yaitu sebesar 1.500.000. Sehingga total biaya untuk 1 bulan yang perlu kami keluarkan yaitu sebesar 11.150.000 rupiah. Di tabel ini kami juga merinci harga bahan baku minuman, yaitu yang pertama aneka kopi. Harga per bulannya yaitu sebesar 1.300.000. Yang kedua ada es kristal. Harga per bulannya yaitu sebesar 1 juta. Yang ketiga ada air mineral. Harga per bulannya 1 juta. Yang keempat ada gula.
harga per bulannya yaitu sebesar 600.000. Yang kelima, ada susu murni. Harga per bulannya yaitu sebesar 3 juta. Lalu yang keempat, terdapat coklat dengan harga 2.500.000. Sehingga total bahan baku minuman adalah 9.400.000 rupiah. Di tabel ini kami juga merinci harga bahan penolong. Yang pertama yaitu ada gula aren, harga per bulannya yaitu 100.000. Yang kedua yaitu ada biskuit regal, harga per bulannya yaitu 130.000. Yang ketiga ada alpukat, harga per bulannya yaitu 100.000. Yang keempat terdapat bubuk matcha, harga per bulannya yaitu sebesar 300.000. Yang kelima terdapat cincau, harga per bulannya yaitu 50.000. Yang keenam terdapat kopi jelly, harga per bulannya yaitu 75.000. Yang ketujuh terdapat madu, yaitu harga per bulannya sebesar 100.000. Yang terakhir terdapat yuzu atau sari jeruk, harganya yaitu sebesar 30.000 per bulan. Sehingga total bahan penolong yaitu 885.000 yang kami keluarkan dalam kurun waktu 1 bulan. Dan kami juga merinci harga bahan baku makanan di tabel ini. Di antaranya yaitu ada telur, harga per bulannya yaitu sebesar 50.000. Yang kedua ada ayam, harga per bulannya yaitu sebesar 80.000. Lalu ada ikan tuna, harga per bulannya yaitu sebesar 100.000. Keju, harga per bulannya yaitu sebesar 500.000. Daging, harga per bulannya yaitu sebesar 100.000. Sehingga total bahan baku makanan yang sudah kami totalkan yaitu sebesar 830.000 rupiah yang harus kami keluarkan dalam kurun waktu 1 bulan. Lalu ada pula di sini total biaya bahan baku dan penolong selama 1 bulan yang sudah kami hitung yaitu sebesar 11.115.000 rupiah. Lalu di sini terdapat total biaya operasional selama 1 bulan yaitu sebesar 22.265.000 rupiah. Untuk total biaya operasional 1 tahun hanya dikalikan dengan 12 bulan. Maka hasil yang didapat yaitu sebesar 267.180.000 rupiah. Lalu selanjutnya rekapitulasi skenario penjualan. Jadi rata-rata penjualan per hari itu dalam gelas 100 pieces. Lalu rata-rata nominal transaksi per gelas itu 20.000. Total penjualan per hari 2 juta rupiah. Total penjualan 1 bulan 60 juta rupiah. Jadi total penjualan 1 tahun sebesar 720 juta rupiah. Lalu ada proyeksi laporan arus kas atau cash flow selama 3 tahun, yaitu tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022. Di mana perhitungannya itu penjualan dikurangi HPP. HPP tersebut berasal dari 35% dari penjualan, lalu dikurangi biaya-biaya, dikurangi depresiasi, lalu ketemulah earning before tax, lalu dikurangi pajak sebesar 10%. Lalu ketemulah earning after tax. Lalu earning after tax ditambah depresiasi, ketemulah profit atau arus kas. Arus kas tahun 2020 sebesar 183.338.000. Tahun 2021 sebesar 194.336.000. Tahun 2022 sebesar 191.942.000 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke analisis resiko keuangan. Yang pertama, kita menggunakan metode net present value atau NPV. Perhitungan NPV atas dasar diskon rate sebesar 10%. Yaitu perhitungannya dengan cara mengkalikan
arus kas di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga dengan tingkat bunga sebesar 10%. Lalu ketemulah present value. Lalu di total ketemulah present value arus kas sebesar 471.324.220 rupiah. Lalu dikurangi present value investasi sebesar 160 juta, ketemulah NPV sebesar 311.324.220 rupiah. Berdasarkan perhitungan alat analisis investasi menggunakan NPV, investasi pada kopi janji jiwa menguntungkan karena hasil NPV menunjukkan angka positif sebesar 311.324.220 rupiah. Lalu yang kedua, metode payback period, yaitu rumus payback period sama dengan jumlah investasi dibagi aliran kas bersih dikali 12 bulan, di mana jumlah investasi 160 juta dibagi 183.338.000 rupiah dikali 12 bulan, ketemulah 10,47 dibulatkan jadi 10,5. Berdasarkan perhitungan alat analisis investasi menggunakan payback period, investasi pada kopi janji jiwa menguntungkan karena dana yang diinvestasikan akan kembali dalam jangka waktu 10 bulan 5 hari. Lalu yang ketiga terdapat metode Profitability Index atau PI. Rumusnya adalah PI sama dengan total present value kas bersih dibagi dengan total investasi. Maka PI sama dengan 471.324.220 dibagi dengan 160 juta. Hasilnya yaitu 2,945. Berdasarkan perhitungan alat analisis investasi menggunakan Profitability Index, investasi pada kopi janji jiwa menguntungkan karena memenuhi kriteria jika lebih dari 1, yaitu sebesar 2,945. Dan yang keempat terdapat metode Internal Rate of Return atau IRR. Rumus IRR yaitu P1 dikurangi C1 dikalikan dengan P2 dikurangi P1 per C2 dikurangi C1. Maka IRR sama dengan 16% dikurangi 269.990.194 dikalikan dengan 20% dikurangi 16% dibagi dengan 238.724.156 dikurangi 267.990.194. Maka IRR sama dengan 16% dikurangi 267.990.194 dikalikan dengan 4% dibagi dengan 238.724.156. Maka hasilnya IRR sama dengan 16% dikurangi 1.071.960.776. Hal ini karena hasil perkalian 267 juta tadi dikalikan dengan 4%. Lanjut, dibagi 1 miliar tadi dibagi dengan 238.724.156. Maka hasilnya adalah 16% dikurangi dengan 4,5%. Maka IRR ketemulah 11,5%. Berdasarkan perhitungan internal rate of return, diketahui sebesar 11,5% lebih besar dari biaya modal atau cost of capital sebesar 10%. Maka investasi pada kopi janji jiwa menguntungkan. Teman-teman bisa melihat tabel di samping agar lebih paham mengenai arus kas dan arus kumulatif. Lalu yang kelima ada metode Accounting Rate of Return atau ARR, yaitu dengan cara menambahkan earning after tax di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ketemulah total earning after tax sebesar 491.616.000 rupiah. Lalu dibagi 3, ketemulah rata-rata earning after tax sebesar 163.872.000 rupiah. Rumus ARR
sama dengan earning after tax atau IAT dibagi average investment dikali 100%, di mana average investment yaitu total investment dibagi 2, yaitu sama dengan 160 juta dibagi 2, ketemulah average investment sebesar 80 juta rupiah. Lalu untuk perhitungan ARR sebagai berikut. ARR sama dengan earning after tax atau IAT dibagi average investment dikali 100%. Sama dengan 163.872.000 rupiah dibagi 80 juta rupiah dikali 100%. Ketemulah ARR sebesar 20,5%. Berdasarkan perhitungan Accounting Rate of Return atau ARR, diketahui bahwa menunjukkan presentasi keuntungan neto sesudah pajak sebesar 20,5% pada investasi Kopi Janji Jiwa. Kesimpulan dari analisis studi kelayakan bisnis Outlight Kopi Janji Jiwa yaitu dengan modal sendiri sebesar 160 juta, dengan biaya investasi sebesar 160 juta dan biaya operasional sebesar 267.180.000 rupiah per tahun dapat menghasilkan usaha yang dapat dijalankan atau dengan kata lain mendapatkan keuntungan. Dibuktikan dengan adanya analisis resiko keuangan seperti NPV, payback period, profitabilitas indeks, IRR, dan ARR. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.